Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, eh ini masih ada yang belum masuk nggak? Sepertinya masih Ustadz. Ya udah berarti sambil jalan saja nanti mohon diupdate untuk perwakilan kelas ya, yang masuk dan yang tidak masuk. Saya share screen sudah muncul ya. Sudah Ustadz. Nah, baik, kalau begitu langsung saya mulai saja. Baik kawan-kawan sekalian, kita mulai materi pertama setelah kemarin kita melakukan prolog terkait dengan komunikasi dan leadership. Kita awali perkuliahan kita ini dengan kita nanti mendiskusikan tentang paradigma kepemimpinan. Apa itu paradigma? Yang pertama adalah kerangka berpikir dalam memahami realitas. Ini adalah hal yang sangat mendasar karena segala sesuatu membutuhkan apa? Kerangka berpikir untuk memahami apa yang kita indra dari setiap entitas yang ada. Jadi kalau seseorang kehilangan paradigma, maka satu pasti akan mengalami gagal mendefinisikan sesuatu. Sehingga ini menjadi penopang pertama ketika orang itu mulai memikirkan satu hal. Kita kasih contoh, misalkan ketika misalkan antum berpikir sebuah lembaga pendidikan, maka akan muncul ketika seseorang itu ternyata jiwa kepemimpinannya tinggi, maka dia akan berusaha apa? Membangun kerangka berpikir, oh lembaga pendidikan saya itu seperti apa, arahnya kemudian seperti apa, goalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, paradigma itu juga akan menjadi dasar cara memandang sebuah kepemimpinan. Jadi orang memandang sebuah kepemimpinan ini akan menjadi dasar. Jadi cara pandang seseorang itu akan menjadi dasar dalam apa? Dalam bertindak. Ini bisa kita lihat misalkan yang sedang viral itu sekarang, misalkan apa? Kasus yang ada di Sleman meskipun sudah selesai alhamdulillah. Jadi ketika ada orang menyelamatkan istrinya ya karena dijambret kemudian jambretnya meninggal, justru malah suami itu menjadi tersangka. Maka di sini kita lihat maka bagaimana kira-kira paradigma kepemimpinan seorang Kapolres dalam memandang sebuah realitas. Realitasnya adalah terjadi satu peristiwa ya di bawah jembatan Janti di mana ada dua orang naik motor sedang menjamret seorang ibu-ibu. Nah, nah, ini
cara pandang ini akan sangat mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan. Maka kita mulai dari pertanyaan filosofis itu. Kemudian yang kedua, mengapa paradigma itu menjadi penting sekali ya khususnya dalam pemimpinan? Kalau karena pekerjaan pemimpin itu lebih banyak apa? Berpikir ya. Kalau mungkin 5 tahun sebelumnya kita kenal istilah kerja kerja kerja, maka kerja saja tanpa sebuah gagasan, maka justru apa? Akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Artinya apa? Pekerjaannya itu akan banyak yang tidak selesai, kalaupun selesai itu salah cara cara bekerja. Makanya ada istilah memulai hal yang sudah dimulai itu terkadang lebih sulit daripada apa? Memulai hal yang baru sama sekali. Karena apa? Ini paradigma ini akan satu menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Kemudian yang kedua akan mempengaruhi cara berkomunikasi. Ini sudah pasti. Orang yang memandang kepemimpinan itu adalah sebuah kedudukan, sebuah kekuasaan, tentu akan berbeda ya cara berkomunikasinya, cara bertindaknya, cara mengambil keputusannya dengan orang yang memandang sebuah kepemimpinan itu sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang nanti akan dimintai apa? Pertanggungjawaban sebaliknya. Eh, inilah paradigma. Kemudian yang ketiga, katakanlah orang yang memandang kepemimpinan itu double. Selain sebuah kekuasaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya, ini tentu akan berbeda. Kemudian, ya, ini contoh beberapa paradigma kepemimpinan klasik ya. Misalkan nanti kita cek contohnya seperti apa. Paradigma kepemimpinan klasik itu adalah paradigma kekuasaan. Makanya kalau misalkan kita lihat ya contoh di film-film klasik, film-film kolosal mencari seorang raja itu katakanlah ada yang mencabut pedang yang bisa mencabut maka dialah menjadi seorang raja atau kemudian yang lain dilihat tanda kelahirannya atau dan seterusnya. Karena apa? Konsep komunikasinya adalah konsep komunikasi satu arah karena para pemimpin zaman dulu kekuasaannya bisa dikatakan kekuasaan yang tidak terbatas. Ya, apa yang terucap itu bisa menjadi undang-undang tanpa aturan eh, siapa yang akan mengevaluasi pemimpin tersebut? Karena apa? Kekuasaannya adalah mutlak dan absolut. Nah, di sini apakah cara kepemimpinan yang ada saat ini, misalkan kepemimpinan klasik ini, coba kita terapkan di lembaga pendidikan, apakah relevan atau tidak? Nah, ini perlu kita cek and recheck kembali, ya. Karena apa? Misalkan kita tahu, misalkan dalam konteks pendidikan, kepala sekolah di atasnya ada aturannya, ada pemerintah, ada yayasan, ada organisasi, bahkan ada asosiasi kepala sekolah. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang ada. Kemudian ini paradigma kepemimpinan yang kita kenal dengan adalah paradigma kepemimpinan modern. Yang pertama adalah kepemimpinannya adalah berbasis pengaruh, bukan sosok tapi pengaruh. Kemudian konsepnya adalah kolaboratif dan partisipatif. Ya, jadi pemimpin itu adalah apa? Bukan kemudian keputusannya mutlak, tapi karena di situ kolaboratif dan partisipatif, maka apa? Kolektif kolegial itu penting sekali. Basisnya adalah basis musyawarah, basis rapat. Kemudian konsep komunikasi itu dua dua arah. Ah, nanti misalkan kita ditanya, "Tat, di kepemimpinan klasik apakah tidak ada semacam rapat?" Ada. Tapi rapatnya adalah untuk mendengarkan apa? Instruksi-instruksi dari pemimpin tertinggi. Sehingga apa? Timnya itu sebatas
pelaksana dari apa? Instruksi dari pemimpin tertinggi. Nah, berbeda dengan misalkan konsep kelembagaan-kelembagaan dalam sistem manajemen modern saat ini, di lembaga pendidikan yang ada saat ini, terutama di lembaga formal dan lembaga pesantren-pesantren yang dalam tanda petik itu adalah pesantren modern. Maka kita tidak bisa kemudian membangun konsep kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan satu satu arah. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma kepemimpinan transformasi. Ini ini paradigma yang ketiga. Para ciri khas dari kepemimpinan transformasi ya. Sebelum ini saya sampaikan dulu ya. Dalam teori sosiologi atau teori itu manusia itu akan berubah menurut teori sosiologi itu ketika mengalami tiga hal. Satu, orang akan berubah karena belajar. Ini jelas. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tidak semua orang itu siap untuk belajar. Maka orang akan berubah. Yang kedua itu adalah karena apa? Karena tamparan. Ya, karena sebuah tuntutan. Dia dipaksa oleh lingkungan sekitarnya untuk berubah. Kemudian yang ketiga itu karena peristiwa besar. Orang berubah setelah apa? Mengalami musibah yang sangat dahsyat. Dia baru bisa berubah. Nah, konsep transformasional adalah ke konsep kepemimpinan yang berusaha apa? Menggerakkan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah menginspirasi perubahan. Menginspirasi perubahan itu apa? Membangun mindset. Karena apa? Ketika mindsetnya tidak berubah, maka ya casing manusia akan sama saja. Mau di otak-atik strukturnya, kalau mindsetnya tidak berubah, maka cara kerjanya tidak akan pernah berubah. Kemudian yang kedua, membangun visi bersama. Membangun visi bersama ini adalah apa? Bentuk transformasinya. Bentuk transformasinya. Artinya apa? Setelah mindsetnya terbentuk, akhirnya apa? Satu tim itu minimal 90% satu mindset bahwa kita akan berubah, maka disitulah terjadi transformasi. Maka satu tim itu, satu sekolah tersebut, dia akan membangun apa? Visi bersama. Visi bersama ini artinya apa? Dia akan menyepakati secara bersama-sama untuk berubah. Nah, yang berikutnya, s- setelah transformasi terbentuk, terjadilah yang kita kenal dengan istilah revolusi. Dari dalam itu apa? Bergerak secara bersama-sama untuk melakukan perubahan. Dan di seluruh tubuh organisasi itu bergerak bersama-sama untuk melakukan perubahan. Ini adalah paradigma kepemimpinan transformasional. Sampai di sini paham ya? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Belum ada Ustadz. Baik, belum ada ya. Tapi ini eh, pasti pastikan ya, ini semuanya hadir di Zoom ya, tidak sekedar menghidupkan Zoom kemudian saya bercerita sampai akhir ya.
Nah, Ustadz. Nah, Ustaz. Ya, itu adalah paradigma yang ketiga. Jadi ada kepemimpinan klasik, transformasional, kemudian kepemimpinan modern. Nah, ini nanti silahkan kira-kira yang paling ideal di lembaga saya kira-kira seperti apa. Atau kalau saya memimpin itu bagaimana saya memimpin? Apakah saya polanya itulah kepemimpinan paradigma yang ada di dalam pikiran saya itu paradigma klasik ya dan seterusnya. Nah, ini tambahan dari saya karena eh, s- mata kuliah ini kebanyakan saya turunkan, saya breakdown dari penelitian disertasi saya. Kemudian yang ketiga adalah paradigma kepemimpinan Islami. Yang pertama, kepemimpinan itu sebagai amanah. Karena kepemimpinan sebagai amanah, artinya di situ pasti ada yang memberikan amanah. Ya, karena amanah itu pasti kan diberikan dan berbatas waktu. Seperti kita memiliki anak, anak itu adalah amanah. Maka di situ juga ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Sama dengan kepemimpinan. Maka pertanggungjawaban yang pertama adalah kepada pemberi amanah. Ya, pemberi amanah yang secara langsung, misalkan atasan, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika seorang sedang memimpin, dia sedang apa? eh Bukan sedang tidak bisa dimainkan ya, tidak bisa menganggap, oh ini wilayah saya, mumpung saya berkuasa. Ya, maka ketika misalkan itu terjadi, entah itu di pesantren, di sekolah Islam, keputusan-keputusan yang diambil itu atas dasar kekuasaan, bukan basisnya adalah amanah, ya. Maka secara naluri manusia itu akan bisa dirasakan, ya. Karena di situ ketika amanah pasti berdampingan dengan apa? Keadilan, kesetaraan, ya. Kalau pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan, maka yang muncul adalah apa? Ya seperti paku yang ditancapkan ke dalam kayu. Ya, ya tim itu tidak lebih apa? Ya bawahan yang harus ditekan saja. Mungkin pakunya sukses menancap di atas kayu, tapi bekas luka di dalam kayu itu seumur hidup tidak akan pernah bisa terobati. Kemudian yang kedua, paradigmanya adalah manusia sebagai khalifah. Ya karena memang pada dasarnya ya kita dilahirkan untuk menjadi khalifah. Di samping sebagai seorang Abdullah, hamba Allah, kita juga khalifatullah. Artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap apa? Sepenuhnya terhadap yang dipimpin. Tidak hanya manusianya, tapi juga alam di sekitarnya. Misalkan sebagai contoh, ketika menjadi kepala sekolah, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap guru, siswa, kemudian orang tua wali. Kita juga bertanggung jawab apa? Dampak yang dihasilkan. Bagaimana limbah pembuangan sekolah itu, sampahnya, ya. Bagaimana sekolah itu sesuai bangunannya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konsep membangun. Misalkan apa? Ketika sekolah itu, mohon maaf, mungkin ternyata dibangun di tempat, ya, misalkan sekarang masih banyak kita temui yang perlu kita eh, refleksi bersama-sama. Oh, ternyata pondok saya dibangun di lahan hijau, lahan produktif menurut keputusan pemerintah. Maka kita juga harus melakukan tindakan karena ini sebagai bentuk apa? Amanah. Ketika memang secara amanah dari hukuman dari pemerintah itu sebagai lahan produktif kita jadikan di ringkat bangunan, maka apa? Kita sedang melanggar amanah undang-undang. Maka di situ apa? Ada hak ya bangunan. Karena apa? Karena ujung pangkal dari sebuah kepemimpinan adalah apa? Ibadah. Misalkan bagaimana pengelolaan sampah. Misalkan sekolahannya banyak, ya santri atau siswanya banyak. Akan tetapi apa? Tidak terfikirkan oleh kepala sekolah bagaimana sistem pengelolaan sampah sehingga apa? Mencemari sawah atau ladang yang ada di sekitarnya. Akhirnya apa? Petani dirugikan. Misalkan contoh seperti itu. Ini konsep berpikirnya maka lebih apa? Lebih holistik lagi. Ya, harus betul-betul utuh, bulat 360 derajat. Nah, ini tiga pilar tersebut paradigma kepemimpinan Islami sebagai amanah, kemudian manusia sebagai khalifah, kemudian yang ketiga kepemimpinan kita itu bernilai ibadah. Apa artinya kita capek ya waktunya habis, tapi ternyata apa? Kosong hasilnya. Ya. Maka landasan kepemimpinannya ini ketika apa? Kepemimpinannya adalah kepemimpinan Islami. Yang pertama adalah jujur, kemudian amanah itu sendiri, tablik ini kita bahasakan sebagai komunikatif. Ya, karena apa? Misalkan kenapa komunikatif? Ya, fakultas dakwah itu di Kemenak kalau ditranslasikan menjadi fakultas apa? Komunikasi. Jadi fakultas ilmu dakwah itu ilmu komunikasi. Karena kita sedang apa? Konteks menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan. Ya, fatonah. Artinya tidak hanya pinter, tapi apa? Dia cerdas, artinya dia hanif dalam mendudukan sebuah perkara. Kemudian yang berikutnya, ini komunikasi dalam paradigma kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan itu terjadi melalui proses komunikasi. Artinya apa? Tanpa proses komunikasi, maka kepemimpinan itu kehilangan kebermaknaannya. Kenapa kehilangan kebermaknaannya? Karena apa? Akhirnya apa? Organisasi itu adalah sebuah tubuh yang bisa menghidupkan tubuh. Itu apa? Ruh. Kalau tubuh organisasi ruhnya hilang, maka selesai sudah. Artinya apa? Struktur jenjang-jenjang yang dibuat itu tidak lebih apa? Itu baris-baris kosong yang tidak berbunyi. Nah, bagaimana membangun komunikasi dalam konteks organisasi? Ya, koordinasi. Maka perlu dipertanyakan ketika ada sebuah organisasi di situ tidak ada koordinasi. Koordinasi itu bukan satu arah, tapi koordinasi itu dua arah. Di dalam koordinasi di situ ada musyawarah, ada diskusi, ada dialektika. Ya, berbeda mungkin kalau memang sifatnya konsolidasi. Konsolidasi itu terjadi setelah koordinasi.
Maka konteks organisasi yang ideal dalam cara pandang ilmu komunikasi adalah apa? Orang setelah rapat itu selesai, ya, selesai. Tidak ada rapat-rapat tambahan di luar rapat formal. Nah, ini mungkin ketika kita mau melakukan autokritik, artinya kritik kepada diri kita sebagai pengelola-pengelola lembaga Islam, itu banyak kita temui di berbagai lembaga. Hatta misalkan di lembaga yang sudah bonafit sekalipun di Muhammadiyah. Ya, misalkan sekarang yang sedang jadi trending topik ya di pesantren Muhammadiyah ya. Kita doakan mudah-mudahan konfliknya sudah selesai. Ya, itu contoh. Kenapa komunikasi dan koordinasi menjadi penting? Karena yang kita bangun adalah budaya organisasi. Budaya. Budaya itu apa? Budaya itu habit. Habit itu apa? Pembiasaan. Maka kita pastikan koordinasi itu rutin. Koordinasi tidak terjadi, tidak hanya dilakukan ketika ada masalah, tapi bahkan sebelum terjadinya masalah, di situ organisasi perlu yang namanya memitigasi masalah, melakukan tindakan preventif-preventifnya masalah-masalah yang kemungkinan terjadi. Karena terkadang ya secara tidak kita sadari dalam ketika kita membangun organisasi itu banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya kausalitas. Artinya kebijakan itu muncul setelah apa? Ada human error terjadi, ada miss yang terjadi. Dan ini tidak salah akan tapi ketika kita bisa melakukan mitigasi alangkah lebih baiknya. Misalkan contoh misalkan yang paling simpel kita pahami dan kita kenal itu yang diketahui semua orang adalah apa? Muncul di jalan-jalan yang kita kenal dengan polisi tidur. Saya yakin orang se-Indonesia Raya tahu apa itu polisi tidur. Ya. Polisi tidur itu bahkan yang membuat polisi tidur pun itu tidak nyaman ketika harus melewati polisi tidur. Tapi pertanyaannya apa? Kenapa kemudian keputusan polisi tidur itu dibuat? Ya. Karena akhirnya apa? Dibuat karena eh, kehilangan kebermaknaan orang memakai jalan umum. Jalan umum itu dianggap sebagai jalan pribadi. Ini sama dengan ketika seorang pemimpin menganggap bahwa kepemimpinan adalah kekuasaannya, suka-suka gua, ya. Karena saya ketuanya, saya pimpinannya. Kalau pesantren ya saya kiainya, suka-suka gua. Aturan-aturan kanan kiri masa bodoh. Bahkan kalau mampu, bahkan mungkin aturan negara pun harus manut sama dirinya. Nah, ini yang tidak bisa, ya. Karena kita hidup berada dalam konteks yang majemuk, ya. Di luar pesantren ada masyarakat, di atas masyarakat ada wilayah, ada pemerintah dan seterusnya. Nah, ini contoh saja, bukan memitigasi, ya. Akhirnya apa? Awareness itu kesadaran itu tidak terbentuk dalam organisasi. Padahal tujuannya sebuah budaya itu kan untuk membangun kesadaran. Ini yang penting. Kemudian ini paradigma self leadership. Maksudnya bagaimana? Karena kita meyakini bahwa setiap kita ini pemimpin, ya. Maka kita pastikan sebelum memimpin orang lain kita harus terbiasa memimpin diri.
memimpin diri penting sehingga apa? Kita tidak melampaui batas. Karena tujuan memimpin diri adalah untuk membangun kesadaran diri. Setelah kesadaran diri kita terbentuk, maka apa? Emosi dan nafsu, ya. Kalau pemimpin ya nafsu kekuasaan itu bisa tertata. Artinya apa? Pemimpin itu sangat apa? Hati, jangan sampai dia mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Karena pasti keputusannya tidak akan tepat. Itu catatannya. Ketika seorang entah itu kepala sekolah, entah itu pimpinan pesantren, entah itu ketua yayasan, dan seterusnya, ketika proses pengambilan keputusan itu dalam kondisi emosi, maka pasti akan ditemukan banyak kecacatan dari setiap keputusannya. Mengapa itu penting ya? Karena tiga poin tadi jadi memimpin diri, kesadaran diri, dan pengendalian itu penting. Karena apa? Kepemimpinan itu akan menghasilkan manfaat sosial. Artinya apa? Satu kata dari seorang pemimpin itu bisa berdampak banyak pada bawahannya. Dan yang perlu menjadi apa namanya mindset dalam seorang pemimpin bahwa pemimpin bukan sekedar jabatan, tapi kontribusi. Bukan karena dia pegang SK sehingga dia menjadi seorang pimpinan, tapi adalah apa kontribusi yang akan dimasukkan. Kemudian yang kedua, ya, membangun peradaban dan keadaban. Yang ketiga, membangun peradaban dan keadaban melalui komunikasi. Kalau semuanya terkoordinasi dengan bagus, itu kan enak. Siapapun akan merasa nyaman dan indah, entah itu berada di pesantren atau di lembaga pendidikan manapun. Bukan paradigmanya yang terbangun, alhamdulillah, ya, seburuk apapun konsep manajemennya, minimal di sini suasananya katakanlah Islami. Ya, Islami secara pergaulan iya, tapi secara manajemen bisa jadi sangat tidak Islami. Karena apa? Bisa jadi keputusan-keputusan diambil tuh tumpang tindih, ya, saling menekan, sehingga apa? Budaya organisasinya adalah budaya yang sangat tidak sehat. Akhirnya apa? Keadilan di lembaga tidak ada. Jadi ini catatannya. Jadi eh, paradigma klasik itu adalah kekuasaan, modern itu adalah kolaborasi, transformasional itu adalah mindset dan inspirasi, kemudian paradigma Islami itu adalah amanah dan value. Ini yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan. Dan ini tantangan ya, tantangan para pemimpin saat ini. Yang pertama adalah era digital. Apa yang dampak terbesar dari era digital? Ya, dampak negatifnya, positifnya banyak sekali. Adalah krisis moral. Etika adab hilang terkadang. Sopan santun itu hilang. Ya. Jadi sesuatu yang mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi bangunan sebuah nilai, maka sekarang bisa sangat terdegradasi. Krisis moral. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas organisasi. Ya. Jadi satu organisasi itu adalah orang yang berkumpul banyak, mempunyai masalah bawaan sendiri-sendiri. Nah, tugas pemimpin adalah bagaimana kompleksitas itu memiliki apa? Ya bisa terurai, ya, semuanya bisa terurai dengan baik. Maka di situ tugas pemimpin sudah selesai. Maka pemimpin itu sebenarnya bukan kerja kerasnya, bukan
kerja cerdasnya, tapi memastikan bahwa setiap yang dilakukan itu berdampak. Maka bisa jadi seorang pemimpin itu gerakannya tidak banyak. Ya. Karena biasanya pemimpin yang gerakannya banyak, sedikit-dikit terlalu kepo pada hal-hal teknis. Ini adalah konsep-konsep mikromanajemen. Maka dia ketika dalam sebuah lembaga yang besar, bisa jadi dia tidak pas menjadi untuk memimpin di situ. Dan ini refleksinya ya, yang akan menjadi oleh-oleh nanti selama 1 pekan ke depan. Maka ini yang akan Anda jawab nanti, kemudian ditulis yang yang pertanyaan pertama dalam 1 halaman, yang pertanyaan kedua dalam 1 halaman. Jadi nanti masing-masing mengumpulkan 2 halaman dari pertanyaan tersebut. Mengapa kita kasih tugas? Karena ini adalah mata kuliah komunikasi dan leadership. Yang kita bangun adalah bagaimana kita sama-sama membangun, menumbuhkan ya pola komunikasi dan pola leadership yang bagus, beretika, berperadaban, sehingga akan berdampak pada institusi kita masing-masing. Dan memang sebenarnya ya, kalau antum tahu ketika mata kuliah itu ada 2 SKS sebenarnya. 1 SKS itu adalah hak dosen untuk menyampaikan materi dan 1 SKS-nya lagi adalah hak mahasiswa untuk melakukan eksplorasi, pilot project, riset, kemudian kolaborasi dan seterusnya. Maka ini saya berikan haknya 1 SKS, jadi saya hanya menjelaskan 1 SKS. Sisa SKS-nya ini menjadi tugas antum semuanya. Jadi paradigma kepemimpinan apa yang saya anut. Tidak harus pada 4 paradigma yang ada. Silahkan nanti dijelaskan saja. Kemudian yang kedua, untuk apa saya ingin memimpin? Ya, itu untuk apa? Ketika kita memimpin itu untuk apa? Jadi goalsnya, makositnya ketika kita memimpin sesuatu itu buat apa atau untuk apa? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Sebagai penutup, paradigma menentukan arah kepemimpinan. Ini pasti. Komunikasi itu jantungnya. Ya. Jantungnya di mana komunikasi? Bagaimana cara komunikasinya? Koordinasi. Kemudian pemimpin sejati itu membangun manusia, bukan memperbudak manusia. Kenapa sarkasme sekali? Ya kita temukan di dunia pemimpin-pemimpin yang justru apa? eh Kalau saya dulu ketika belajar kitab Tauhid sama Ustaz Soleh Suedi, beliau selalu di akhir pembahasan dia selalu memberikan yang paling hati-hati, yang harus dijaga kehati-hatian bagi seorang dai adalah apa? Bisa jadi yang kita sampaikan itu adalah agar manusia mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Tapi sesungguhnya yang kita inginkan adalah apa? Agar manusia itu mengikuti diri kita, bukan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus hati-hati, karena ini terkadang sangat lembut sekali. Jadi pemimpin sejati itu membangun manusia. Artinya apa? Dia tidak masuk, kemudian asalnya organisasi berubah. Ya, artinya apa? Tidak. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi tugasnya ini tadi, insya Allah ini slide-nya nanti saya kirimkan ya. Ikan semuanya masuk ya. Kasih Halo, Ustadz. ini masih on semuanya kan? Kasih Ustadz. Ya, Ustaz. khawatir saja saya nanti tahu-tahu ditinggal tinggal tidur atau tinggal ini waktu kan, tinggal makan bakso kemana ya? Ya, jadi itu kemudian catatannya adalah
bahwa salah satu potensi dari setiap manusia itu adalah potensi memimpin. Artinya apa? Setiap diri antum itu memiliki potensi. Karena DNA khalifah kita itu ada sejak lahir. Maka yang kita lakukan calling DNA, ada, kita memanggil potensi kepemimpinan kita. Salah satunya memanggilnya adalah melalui apa? Ya melalui kuliah ini, melalui sharing, melalui Anda membuat refleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Saya kira itu, insya Allah kita cukupkan pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Bye.